Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Barokamandani dari jurusan Komputerisasi Akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS, yaitu membuat toko online shop menggunakan website dan juga kode PHP. Jadi di sini tuh ada beberapa file, yaitu ada file tentang foto produk. Di sini ada 5 foto produk dan juga 1 foto untuk background. Nah, di sini juga ada tentang file-file PHP. Salah satunya ada PHP cons PHP, index PHP, stylist PHP, order PHP, order header PHP, dan juga ada tampilan barang PHP. Jadi pertama-tama kita membuat dulu database-nya di MySQL, dan saya membuat database-nya dengan nama DB Toko Agni. Di sini saya membuat 2 tabel, yaitu tabel barang sama tabel order, di mana tabel barang itu nanti diinput secara manual sesuai data dari toko, sedangkan untuk tabel order nanti akan diinput secara sistem oleh si pembeli. Nah, dalam tabel barang itu ada nama barang, kode barang, stok, harga beli, harga jual, atau kategori, dan juga ada gambar-gambar yang nanti akan ditampilin. Oke, pertama langsung aja kita ke listing kodenya. Satu, yaitu ada con PHP. Nah, di sini tuh ada coding yang memanggil si database-nya dari MySQL, yaitu pertama ada localhost, terus ada root, dan di sini tuh ada kutipan dari password. Cuman karena nggak ada passwordnya, jadi kita cuman ngasih tanda kutip aja. Dan yang terakhir itu ada nama database kita. Nah, di sini kan tadi aku ngisi database-nya yaitu DB Toko Agni. Nah, di sini kita diisi dengan coding database nama sendiri, yaitu DB Toko Agni. Next, selanjutnya kita ke indeks PHP. Nah, di dalam indeks PHP diawali dengan kode PHP dan ditutup dengan kode PHP. Nah, di situ di dalamnya itu ada yang namanya include untuk mengkoneksikan terhadap data. Salah satunya yaitu include code PHP. Nah, itu untuk mengkoneksikan terhadap database yang kita buat. Dan yang kedua itu kita ada yang namanya include style PHP, di mana itu akan dikoneksikan terhadap desain yang kita buat untuk si website yang kita buat. Selanjutnya kita ke kode HTML. Di situ ada yang namanya title. Nah, di situ isi aja buat si judul websitenya. Nah, di situ aku ngasih judul websitenya nama aku sama nim aku. Next, selanjutnya ada yang namanya heading, yaitu heading 2. Nah, di situ itu kita akan ngisi untuk nama toko kita. Nah, toko yang aku buat itu kebetulan toko teteh aku. Di situ aku isi dengan nama Hey AG. Selanjutnya ada yang namanya header buat ngisi tentang detail toko. Nah, di sini aku ngisi secara singkat bahwa toko teteh aku itu menjual manik-manik dan juga gantungan ponsel serta stiker-stiker. Selanjutnya kita ke tampilan barang PHP. Nah, di sini tuh coding pertama ini mengarah pada select TB barang, di mana nanti akan diarahin ke TB barang. Nah, data-data TB barang itu nanti kita input di database, yaitu di MySQL. Kedua itu ada jumlah barang. Nah, jumlah barang itu akan menampilkan jumlah barang yang kita input. Nah, kebetulan di input itu sebanyak 5 barang. Lalu ada kode looping. Nah, di situ di looping sebanyak jumlah barang. Kemudian kita membuat card. Nah, card itu akan menampilkan nama barang, terus ada harga barang dan juga gambar, serta menampilkan button beli, terus button tambah, serta button delete. Selanjutnya yaitu di bawahnya itu kita ada listing coding untuk mengisi tambahkan barang. Nah, di dalamnya itu kita mengisi dengan nama barang, kode barang, terus stoknya berapa, dan harga jualnya berapa, harga belinya berapa. Kita ke order handle PHP. Di bagian paragraf pertama itu terdapat listing kode yang mengarah ke koneksi terhadap database. Dan paragraf kedua itu mengarah ketika kita mengklik tombol order button. Nah, akan muncul Anda mengetik tombol order. Nah, untuk paragraf yang ketiga yaitu di bagian line 12 itu mengarah ke select
select terhadap TB order, di mana nanti akan dimasukkan ke dalam TB order. Nah, ketika mereka dimasukkan, terus di bagian yang line 25 itu mengarah kepada SQL-nya, dimana kalau misalkan SQL-nya nanti connect, ya akan muncul tampilan ke order PHP. Nah, kalau misalkan si SQL-nya error, nah akan muncul tanda error. Nah, terus di sini ada code terhadap pencarian barang. Nah, nanti akan diselect ke TB barang, karena kan order itu nanti disesuaikan sama data yang ada di barang kan. Nah, yang kedua itu selanjutnya terakhir yaitu di line 38 itu mengarah ke WhatsApp. Nah, di sini itu ada coding di mana ada link WhatsApp kita, nomor penjual dan juga pesan. Nah, pesan itu disesuaikan sama data yang kita buat, di mana nanti si pembeli itu mengisi data tersebut. Selanjutnya ke order PHP. Di bagian paragraf pertama yaitu seperti biasa kita membutuhkan koneksi terhadap database dan juga desain terhadap websitenya. Dan yang kedua itu ada di line 9 paragraf kedua yaitu listing kode, di mana kita membutuhkan mengambil data dari URL, yaitu dimana ketika kita mengisi kode barang itu akan muncul page ini butuh parameter kode barang. Dan yang kedua itu, dan yang terakhir di line 11 itu ada include, yaitu include PHP, dimana kita membutuhkan koneksi juga nih terhadap order handle PHP. Terus di line 13, paragraf di line 13 itu mengarah ke data TB barang yang ada di MySQL database. Dan yang selanjutnya yaitu ada di line 19. Di line 19 itu mengarah ke coding kita, dimana kita membuat card dalam bentuk method post, yaitu dimana menampilkan nama barang, gambar, harga jual, dan menampilkan form isi, dimana si pembeli itu akan mengisi nama barang, nama pembeli sendiri, terus nomor WhatsApp-nya, jumlah pesanannya, sama kode barangnya. Terus di situ ada yang namanya BTN order, dimana BTN order ini ketika klik akan langsung masuk ke order handle PHP. Terakhir yaitu di bagian style PHP, dimana untuk tampilan desain web toko online kita. Nah, bagian pertama ada body, yaitu diarahin untuk ke tengah. Terus untuk selanjutnya itu di paragraf 6 itu untuk header juga di posisinya tengah. Untuk header itu lebih ke yang tadi detailnya. Terus ada body juga. Nah, ini seperti biasa bodinya kita ke tengah juga untuk namanya. Selanjutnya ada container. Nah, ini tuh supaya si card-nya itu bisa ke tengah. Nah, selanjutnya ada card. Nah, card ini yaitu buat si tampilan-tampilan barangnya, dari mulai ukurannya, terus dari posisinya, warnanya. Selanjutnya ada card image. Nah, card image itu mengarah ke bentuk si gambarnya. Nah, si gambarnya itu disesuaikan sesuai yang kita butuhin. Selanjutnya ada card button, dimana ini itu untuk menampilkan ukuran tombol. Nah, itu juga sesuai selera ya di situ. Nah, di situ juga ada yang namanya card button hovers. Nah, di sini itu kebetulan warnanya itu disesuaikan. Dan selanjutnya ada buat untuk yang input. Nah, buat yang input juga disesuaikan juga. Nah, ini adalah tampilan website yang aku buat. Di sini ada nama toko, deskripsi singkat toko, bahwa toko ini menjual manik-manik, gelang, cincin, dan juga stiker. Nah, buat yang mau order bisa klik beli. Nanti akan muncul tampilan form order. Di situ pembeli wajib mengisi nama pembeli, nomor WhatsApp, dan juga jumlah pesanan yang kalian inginkan. Nah, ketika kalian sudah mengisi, lalu kalian klik tombol order.
Nah, setelah itu nanti akan diarahin ke link WhatsApp yang aku sediain, di mana link itu nanti mengarah ke nomor si pembeli. Nah, ketika udah selesai, nah data itu juga nanti akan menyimpan ke database. Seperti misalkan aku ini nyoba ngisi yang teman aku order gitu, order satu yaitu gelang. Nah, di sini tuh muncul si datanya, namanya Widiawati, nomor WhatsApp-nya segini dan juga jumlahnya segitu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai untuk penjelasan coding yang saya pahami sesuai dengan pemahaman saya. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.